Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sica Nodika Rihadatul Aisy. Saya dari kelompok 1. Saya berasal dari Pengadilan Agama Sengkang. Di sini saya akan mempresentasikan perihal berorientasi pelayanan. Yang pertama ada konsep pelayanan publik. Dari pengertiannya, yaitu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Lalu di sini ada asas penyelenggaraan pelayanan publik, seperti yang tercantum pada pasal 4 Undang-Undang Pelayanan Publik, yaitu yang pertama ada kepentingan umum, ada kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu dan kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan. Lalu di sini ada prinsip pelayanan publik yang baik. Adalah yang pertama ada partisipatif. Di sini dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat, pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. Lalu ada transparan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik, seperti persyaratan, prosedur, biaya, dan sejenisnya. Lalu ada responsif. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya, tidak hanya terkait dengan bentuk dan jenis pelayanan publik yang mereka butuhkan, akan tetapi juga terkait dengan mekanisme penyelenggaraan layanan, jam layanan, prosedur, dan biayanya. Selanjutnya ada tidak diskriminatif. Di sini pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh dibedakan antara satu warga negara dengan warga negara lain atas dasar perbedaan identitas warga negara seperti status sosial, pandangan politik, agama, profesi, jenis kelamin, atau orientasi seksual, difabel, dan sejenisnya. Lalu mudah dan murah. Penyelenggaraan pelayanan publik di mana masyarakat harus memenuhi berbagai persyaratan dan membayar biaya untuk memperoleh layanan yang mereka butuhkan. Harus diterapkan prinsip mudah, artinya bagi masyarakat yang membutuhkan, hal yang dibutuhkan tersebut masuk akal dan mudah untuk dipenuhi. Murah dalam arti biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut terjangkau oleh seluruh warga negara. Lalu efektif dan efisien. Penyelenggaraan pelayanan publik harus mampu mewujudkan tujuan yang hendak dicapainya, dan cara mewujudkan tujuan tersebut dilakukan dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah. Lalu, selanjutnya ada aksesibel. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan dalam arti fisik dan dapat dijangkau dalam arti non-fisik yang terkait dengan biaya dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut. Lalu ada prinsip akuntabel. Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai oleh negara melalui pajak yang mereka bayar. Oleh karena itu, semua bentuk penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Lalu, berkeadilan. Penyelenggara pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah memiliki berbagai tujuan. Salah satu tujuan yang penting adalah melindungi warga negara dari praktik buruk yang dilakukan oleh warga negara lain. Lalu, ada itulah yang terakhir. Lalu, selanjutnya ada membangun budaya pelayanan prima. Yang pertama ada 6 elemen untuk menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas, yaitu ada komitmen, penyediaan layanan, penerapan dan penyesuaian standar pelayanan, memberikan perlindungan bagi internal pegawai, serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat, membangun kompetensi sumber daya manusia, jaminan keamanan dan keselamatan kerja, fleksibilitas kerja, penyediaan infrastruktur teknologi informasi, dan sarana prasarana. Secara berkala, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja penyelenggara pelayanan publik.
Selanjutnya, sebagai ASN pelayanan publik, ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, serta sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Untuk menjalankan fungsi tersebut, pegawai ASN bertugas untuk melakukan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat, pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang terakhir ada mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu di sini ada berorientasi pelayanan. Ada kode etiknya. Untuk kode etik yang pertama yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sini berorientasi pelayanan yang pertama ini diantaranya mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, dan menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Selanjutnya, ada ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, yaitu memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur, memiliki kemampuan dan melaksanakan kebijakan program pemerintah, memberikan layanan pada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Lalu ada melakukan perbaikan tiada henti. Di sini mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Lalu kesimpulannya, di sini adalah sebagai ASN memiliki kewajiban, salah satunya adalah pelayanan, memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan kode etik dan prinsip pelayanan. Citra positif ASN sebagai pelayanan publik terlihat dengan perilaku melayani dengan senyum, menyapa, dan memberi salam, serta berpenampilan rapi, melayani dengan cepat dan tepat. Waktu melayani dengan memberikan kemudahan bagi Anda untuk memiliki layanan yang tersedia, serta melayani dengan kemampuan, keinginan, dan tekad memberikan pelayanan yang prima. Pemberian layanan bermutu tidak boleh berhenti ketika kebutuhan masyarakat sudah terpenuhi, melainkan harus terus ditingkatkan dan diperbaiki agar mutu layanan yang diberikan dapat melebihi harapan pengguna layanan. Itu adalah paparan dari presentasi saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.